bakarin, digolok ada kebakarin, ada kebakarin. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api dan juga asap hitam pekat membumbung tinggi di udara dari sebuah gudang mobil bagi atau golf. Banyaknya mobil di dalam gudang membuat api cepat membesar. Sedikitnya 100 mobil ludes terbakar dan 80 unit diantaranya berhasil diselamatkan. Tim unit damkar Kabupaten Bogor yang mendapatkan laporan langsung berupaya padamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kebakarnya itu gudang mobil Wallop, jumlahnya ada 100 yang terbakar, yang diselamatkan 80. Untuk akibat kebakarannya itu diduga dari korsleting listrik. Kebakaran menimpa Pondok Pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat dari peristiwa kebakaran ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa terkait eksekusi rumah adat Toraja di depan Mapolda Sulawesi Selatan Makassar berakhir ricuh. Kericuan terjadi saat polisi mengamankan ban bekas yang akan dibakar oleh massa dapat perlawanan hingga terjadi aksi dorong. Salah satu massa diduga menyiramkan bahan bakar yang mengenai sejumlah anggota polisi hingga terbakar. Sejumlah mahasiswa juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Petugas berhasil mengamankan beberapa demonstran. Ada berapa anggota kepolisian Bang yang terkena api itu? Satu orang. Kondisinya gimana? Iya. Tidak terlalu parah, hanya kena di tangannya tapi tidak. Sebelumnya aksi unjuk rasa ini berjalan damai, namun setelah itu massa justru membakar ban dan situasi berubah ricuh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau UNM berujung bentrok dengan sekelompok warga dan pengguna jalan di Jalan Andi Pangeran Petaradi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrokan bermula saat mahasiswa unjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia hingga malam hari melempar batu ke arah kerumunan warga dari dalam kampus. Warga yang geram membalas aksi mahasiswa. Bentrokan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Berkomunikasi dengan rektorat karena para yang informasinya mahasiswa ini berada di areal kampus. Untuk itu kami berkomunikasi dengan pihak rektorat agar bisa memberikan masukan ataupun menyarankan kepada siapa yang ada di dalam kampusnya untuk bisa keluar. Puluhan personil polisi masih tetap disiagakan di sekitar lokasi guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Halo Sabrina. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Sindo Today hari ini. Gimana Kevin kabarnya hari ini? Aku luar biasa, selalu semangat pastinya. Kamu gimana? Oh ya, alhamdulillah baik ya. Walaupun lagi cuaca yang berganti-ganti ini jadi sedikit flu
kadang batuk, kadang sakit kepala. Ini aku lagi agak-agak kurang. Iya, harus banyak minum air tenggorokannya putih, nih. Iya. vitamin dan tidur yang cukup. Betul. Kamu gimana tidurnya tadi cukup malam ini? Alhamdulillah ya, tidurnya nyenyak dan berkualitas. Nyenyak dan berkualitas. Kita juga ini nuansanya sangat-sangat cocok ya hari ini. Warna-warna apa? Bumi. Bumi, earth tone. Earth tone, Tapi ngomong-ngomong Kuning cuaca coklat. ya, di Sumatera. Di Sumatera ini masih terjadi ya cuaca yang buruk begitu, berganti-ganti, terkadang hujan, terkadang panas gitu, sehingga proses pemulihan juga ini masih terkendala karena kan akses masih terputus. Betul. Gitu. Update terbaru ada sekitar 900 lebih orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera dan juga Aceh, pemirsa. Dan juga yang menarik yang juga ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah juga, ini masuk ke dalam tahap penyidikan terkait dengan apakah ada oknum-oknum yang memang seharusnya bertanggung jawab dengan adanya bencana ini, terutama karena kita sempat saksikan juga, sempat viral adanya gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di daerah-daerah bencana. Sumatera. Dan ini sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan ya. Polisi menemukan ada ratusan begitu, lebih dari 100 titik pembukaan lahan. Tepatnya 110. Ya, tepatnya 110. Ya, kita harapkan semoga memang benar-benar dapat transparan dan juga ada efek jera bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena sangat memberatkan dan juga sangat memprihatinkan terutama bagi para korban yang terdampak ya. Betul sekali, dan pelaku-pelaku yang diduga melakukan pembalakan liar ini semoga jera ya ke depannya, tidak melakukan itu intinya lagi. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan di antaranya. Polisi periksa manajemen gedung Teradrone di Kemayoran, selidiki kebakaran yang menewaskan 22 orang. Banjir susulan terjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Permukiman warga terisolir. Cabang olahraga taekwondo menyumbang medali emas perdana bagi Indonesia dalam ajang SEA Games Thailand 2025. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat melahap gudang mobil bagi golf di kawasan Jagorawi Golf Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.